Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Semi. Hari ini kita akan belajar materi melanjutkan yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran. Kita lanjutkan hari ini yaitu tentang besaran pokok. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah berdoa terlebih dahulu menurut agama kalian masing-masing. Oke, selesai. Nah, besaran pokok yaitu ada 7. Yang pertama adalah panjang, itu satuannya meter, simbol satuannya yaitu M. Kemudian massa, satuannya kilogram, dan simbol satuannya adalah kg. Kemudian waktu, satuannya adalah sekon atau detik, dan simbol satuannya yaitu S. Suhu, satuannya Kelvin, simbol satuannya yaitu huruf K besar. Kemudian kuat arus listrik, satuannya ampere, lambang simbol satuannya yaitu A besar. Kemudian intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Kemudian simbol satuannya yaitu CD. Banyak molekul zat, satuannya adalah mol. Kemudian simbol satuannya MOL atau mol ya. Nah, anak-anak, besaran pokok ini mempunyai alat ukur yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup, kemudian neraca Gauss dan timbangan duduk, jam pendulum, stopwatch, dan jam atom. Bagaimana cara membaca jangka sorong? Nah, jangka sorong itu ada skala utama dan ada skala Vernier. Perhatikan hasil pengukuran di atas. Nah, cara membaca jangka sorong, untuk melihat hasil pengukurannya hanya dibutuhkan 2 langkah pembacaan. Yang pertama yaitu membaca skala utama, lihat gambar di atas, yaitu 21 mm atau 2,1 cm ya, garis merah. Kemudian merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0. Pada skala Vernier persis di sebelah kanannya. Jadi, skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Kemudian membaca skala Vernier, lihat gambar di atas dengan seksama. Terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala Vernier. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala Vernier. Jadi, skala Vernier yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Nah, untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas, sehingga hasil pengukuran di atas sebesar 21 mm ditambah 0,3 mm, sama dengan 21,3 mm atau 2,13 cm. Kemudian cara membaca mikrometer sekrup, yaitu pembacaan mikrometer sekrup dilakukan pada 2 bagian, yaitu di skala utama dan di skala Nonius atau Vernier. Skala utama dapat dibaca di bagian sleeve dan skala Nonius dapat dibaca di bagian timbel. Nah, pada contoh pengukuran di atas, cara membaca mikrometer sekrup tersebut adalah, perhatikan gambarnya ya. Nah, untuk skala utama dapat dilihat bahwa posisi timbel telah melewati angka 5 di bagian atas dan pada bagian bawah garis horizontal telah melewati satu strip 0,5 mm.
Artinya, pada bagian ini didapat hasil pengukuran 5 ditambah 0,5 mm, sama dengan 5,5 mm. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan prinsip bahwa setiap satu strip menandakan jarak 0,5 mm. Dikarenakan terlewati 5 strip di atas garis horizontal dan 6 strip di bawah garis horizontal, maka total jarak adalah 5 ditambah 6 dalam kurung dikali 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Hasilnya sama ya. Kemudian pada bagian kedua terlihat garis horizontal di skala utama berhimpit dengan angka 28 di skala nonius. Artinya, pada skala nonius didapatkan tambahan panjang 0,28 mm. Maka hasil akhir pengukuran mikrometer skrup pada contoh ini adalah 5,5 ditambah 0,28 sama dengan 5,78 mm. Nah, selain besaran pokok, yaitu ada besaran turunan. Besaran turunan itu apa saja? Nah, yang termasuk besaran turunan yaitu adalah luas, volume, konsentrasi, laju pertumbuhan, frekuensi denyut nadi, dan produktivitas lahan pertanian. Nah, cara mengukur benda yang bentuknya tidak berteratur yaitu bisa menggunakan gelas ukur yang diisi air. Nah, ini contohnya di sini ada batu yang akan diukur volumenya. Di sini ada gelas, ada tempat ya, wadah yang berisi air. Kemudian batunya dimasukkan, kemudian dijajarin dengan gelas ukur ini. Nah, di sini air yang tumpah setelah dimasukin batu ini sama dengan adalah volume batu. Begitu. Paham ya? Selanjutnya yaitu besaran vektor dan skalar. Besaran vektor dan besaran skalar. Nah, besaran vektor yaitu besaran yang mempunyai nilai atau besar dan arah. Contohnya yaitu perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Kemudian besaran skalar yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai atau besar tetapi tidak mempunyai arah. Contohnya yaitu volume, massa, waktu, dan jarak. Nah, ini adalah contoh soal. Yang pertama, dalam ilmu astronomi, jarak dinyatakan dalam satuan astronomi atau SA. Tentukan dalam satuan kilometer jika jarak matahari dan planet Mars 1,5 SA, kemudian jarak matahari dan planet Jupiter 5,2 SA, dan jarak matahari dan planet Saturnus yaitu 9,58. Nah, penyelesaiannya 1 SA ini sama dengan yaitu jarak bumi ke matahari. Jadi 1 SA sama dengan 150 juta kilometer. Nah, berarti jarak matahari ke planet Mars berarti 1,5 dikalikan 150. Nah, hasilnya sama dengan 225 juta kilometer. Kemudian jarak matahari ke planet Jupiter yaitu 5,2. Jadi 5,2 dikalikan 150. Hasilnya adalah 780 juta kilometer. Jarak matahari ke planet Saturnus, nah tadi tertulis 9,58 dikali 150 sama dengan 1437 juta kilometer.
Kemudian soal yang kedua, Joni mengukur panjang benda menggunakan jangka sorong diperoleh data sebagai berikut. Hitunglah hasil pengukuran yang diukur Joni. Nah, penyelesaiannya, pengukuran menggunakan jangka sorong diketahui dengan menjumlahkan hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh skala Nonius dan skala utamanya. Hasilnya sebagai berikut. Nah, di situ skala utamanya terbaca yaitu 1,1 cm. Nah, perhatikan ya, sebelum angka 0 itu angka berapa, kemudian lebihnya berapa. Nah, di sini adalah sebelum angka 0 adalah angka 1 dan lebihnya 1, maka 1,1. Kemudian skala Noniusnya yaitu 7 kali 0,01 cm sama dengan 0,07 cm. Nah, hasil sama dengan 1,1 ditambah 0,07, maka sama dengan 1,17 cm. Jadi, hasil pengukuran panjang benda menggunakan jangka sorong diperoleh 1,17 cm. Kemudian, contoh soal yang ketiga, Haris mengukur diameter bola kecil menggunakan mikrometer sekrup diperoleh seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, berapakah diameter bola kecil yang diukur Haris? Penyelesaiannya, pengukuran menggunakan mikrometer sekrup diketahui dengan menjumlahkan hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh skala Nonius dan skala utamanya. Hasilnya sebagai berikut. Skala utamanya yaitu 5,5. Skala Noniusnya adalah 42 kali 0,01. Ini ada titik ketelitiannya ya, 0,01 ini. Maka hasilnya adalah 0,42 mm. Hasilnya sama dengan 5,5 mm ditambah 0,42 mm sama dengan 5,92 mm. Jadi, diameter bola kecil yang diukur Haris menggunakan mikrometer sekrup sebesar 5,92 mm. Nah, untuk contoh selanjutnya, Mila mengukur 4 buah benda identik menggunakan neraca Ohaus dihasilkan seperti gambar berikut. Nah, ini ya. Yang pertama menunjukkan angka 300, kedua menunjukkan angka 30, dan ketiga menunjukkan angka 6. Tentukan massa setiap benda. Nah, penyelesaiannya, massa 4 buah benda dapat ditentukan dengan menjumlahkan semua anak timbangan yang ditunjukkan pada setiap lengannya. Nah, massa 4 buah benda tersebut sebagai berikut. Nah, pertama yaitu 300, berarti 300 gram ditambah 30 gram ditambah 6 gram. Sama dengan 336 gram. Nah, massa setiap benda berarti MX sama dengan M dibagi 4 karena bendanya tadi ada 4. Jadi 336 gram dibagi 4 sama dengan 84 gram. Jadi, massa setiap benda yaitu sebesar 84 gram. Nah, anak-anak, ini tadi materi untuk hari ini. Silahkan dipelajari ya dengan sungguh-sungguh. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.